Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Raden Mas Ontowiryo pada 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Beliau adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, Raja Keraton Yogyakarta. Meskipun putra mahkota, Diponegoro memilih untuk tidak tinggal di lingkungan keraton yang dianggapnya sudah terlalu dipengaruhi oleh kepentingan kolonial Belanda. Sejak muda, Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan lebih suka membaur dengan rakyat biasa di daerah Tegalrejo, dekat tempat tinggal nenek buyutnya. Beliau sangat peduli terhadap penderitaan rakyat akibat berbagai kebijakan Belanda, seperti pajak yang memberatkan dan campur tangan dalam urusan internal keraton. Penolakan terhadap kehidupan keraton yang mewah dan dekat dengan penjajah ini menunjukkan idealismenya yang tinggi. Keterlibatan Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta semakin menjadi-jadi dan menyengsarakan rakyat. Namun, pemicu langsung yang membuat amarah Diponegoro memuncak adalah tindakan Belanda yang memasang tonggak-tonggak pembangunan rel kereta api yang direncanakan akan melintasi makam leluhurnya di Tegalrejo pada tahun 1825. Diponegoro menganggap tindakan ini sebagai penghinaan besar terhadap nilai-nilai budaya, spiritual, dan kehormatan keluarga. Ia pun membulatkan tekad untuk mengangkat senjata. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda mengirimkan pasukan untuk menangkap Diponegoro di Tegalrejo. Namun beliau bersama sebagian pengikutnya berhasil melarikan diri dan mengobarkan perlawanan. Peristiwa ini menandai dimulainya Perang Diponegoro, atau yang juga dikenal sebagai Perang Jawa, yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro menjadikan Goa Selarong sebagai markas utamanya dan memimpin perlawanan dengan menggunakan taktik perang gerilya yang sangat efektif. Taktik ini memungkinkan pasukannya menyerang secara mendadak, lalu menghilang ke dalam hutan, membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat Jawa, mulai dari petani, kaum ulama, seperti Kiai Mojo yang menjadi pemimpin spiritual, hingga bangsawan lainnya. Mereka rela menyumbangkan harta dan jiwa demi perjuangan ini. Dalam waktu singkat, perlawanan ini meluas ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi konflik terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Awalnya, Belanda kewalahan menghadapi serangan gerilya. Namun, pada tahun 1827, Jenderal de Kock mulai menerapkan strategi baru yang disebut Astoris, benteng Stelsel Astoris, atau sistem benteng. Taktik ini berupa pembangunan benteng-benteng pertahanan secara masif di wilayah yang dikuasai Belanda dan secara bertahap mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Selain itu, Belanda juga menggunakan siasat licik berupa adu domba, penyebaran mata-mata, dan perundingan palsu untuk memecah belah dan menangkap para pemimpin perlawanan. Perlahan, taktik ini mulai membuahkan hasil. Penggunaan strategi benteng Stelsel dan taktik licik Belanda membuat posisi Diponegoro semakin terdesak. Satu persatu pemimpin penting dalam pasukannya tertangkap atau menyerah, termasuk Kiai Mojo dan panglima utamanya, Sentot Prawirodirjo. Pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mengundang Pangeran Diponegoro ke Magelang untuk berunding mengenai gencatan senjata. Diponegoro yang prihatin melihat penderitaan rakyatnya dan ingin menyelamatkan sisa pasukannya, menerima undangan tersebut. Namun, pertemuan ini hanyalah tipu muslihat Belanda. Begitu tiba di Magelang, Diponegoro langsung ditangkap dan ditawan. Penangkapan Pangeran Diponegoro menandai berakhirnya Perang Jawa. Meskipun demikian, Belanda masih harus menanggung kerugian besar, baik finansial maupun korban jiwa. Setelah ditangkap,
Diponegoro diasingkan dari tanah Jawa. Mula-mula beliau dibawa ke Batavia, kemudian diasingkan ke Manado, di Sulawesi Utara. Pada tahun 1834, beliau dipindahkan lagi ke Makassar, dan ditahan di benteng Rotterdam. Setelah menjalani pengasingan yang panjang selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar dalam usia 70 tahun. Meskipun gugur di pengasingan, perjuangan Pangeran Diponegoro telah meninggalkan warisan semangat perlawanan dan nasionalisme yang besar bagi bangsa Indonesia. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional, dan kisahnya yang tertulis dalam karyanya sendiri, Babad Diponegoro, menjadi salah satu manuskrip bersejarah dunia yang diakui oleh UNESCO. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.